Kesadaran ini harus kita miliki. Presiden Joko Widodo meminta menteri terkait untuk memberikan penjelasan ke masyarakat soal kenaikan harga komoditas. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan pejabat negara peduli terhadap kesulitan yang dirasakan masyarakat. Pesan itu disampaikan Jokowi dalam sidang kabinet paripurna hari ini. Presiden pun menyinggung polemik minyak goreng yang menurutnya tidak ada penjelasan dari menteri terkait selama 4 bulan. Tak hanya tentang minyak goreng, Presiden juga menyentil mengapa para menterinya tak ada penjelasan terkait harga Pertamax yang naik. Ia menegaskan para menteri haruslah memiliki empati atas kesulitan yang dihadapi masyarakat. Kedua, Pertamax, menteri juga tidak memberikan penjelasan apa-apa mengenai ini. Hati-hati. Kenapa Pertamax? Ceritain dong kepada rakyat, ada empati kita gitu loh. Nggak ada. Yang berkaitan dengan energi nggak ada. Itu yang namanya memiliki sense of crisis yang tinggi. Sebelumnya pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai BLT minyak goreng kepada masyarakat kecil terdampak kenaikan harga minyak goreng. Bantuan langsung tunai sebesar Rp100.000 per bulan diberikan selama 3 bulan, April, Mei, dan Juni. Presiden Joko Widodo mengakui kenaikan harga minyak goreng tak terelakkan sebagai imbas lonjakan harga minyak sawit di pasar internasional. Dalam sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Kepresidenan hari ini, Presiden Joko Widodo meminta jajaran menterinya untuk fokus bekerja menangani krisis yang sedang dihadapi masyarakat saat ini. Kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak dalam beberapa pekan terakhir tidak bisa dihindari. Masyarakat kini harus merogoh kocek yang lebih dalam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan kondisi ini jelas menambah beban masyarakat yang sebelumnya telah menghadapi kenaikan harga secara bertubi-tubi. Bangsa ini tengah menghadapi lonjakan harga pada sejumlah bahan makanan hingga komoditas energi. Presiden Joko Widodo menyindir menterinya yang tidak bisa berkomunikasi kepada masyarakat terkait kenaikan harga minyak goreng hingga Pertamax. Presiden meminta menteri untuk bekerja lebih detail seperti memperhatikan harga beras, gandum hingga harga kedelai. Menurutnya harga minyak goreng sudah 4 bulan naik tetapi tidak ada komunikasi yang jelas. Hal serupa juga terjadi pada kenaikan harga Pertamax. Presiden mengatakan menteri terkait tidak memberikan penjelasan terkait peningkatan harga tersebut. Sebelumnya pemirsa, Presiden Jokowi juga menegur keras para menteri soal produk impor hingga harga minyak goreng dan juga Pertamax. Presiden Joko Widodo menegur keras menteri soal produk impor dalam sidang Kabinet Paripurna. Presiden mengaku sedih melihat banyaknya barang impor di Indonesia yang juga disampaikan Presiden saat Presiden berada di Bali akhir bulan lalu. Padahal anggaran di pusat dan daerah sangatlah besar. Dan jika terus mengandalkan impor, maka negara lain yang akan mendapatkan keuntungan. Untuk itu, Presiden menghimbau untuk membeli barang dalam negeri sehingga menghasilkan investasi dan membuka lapangan pekerjaan. Pemirsa, Indonesia saat ini menghadapi situasi yang tidak mudah karena inflasi terjadi hampir di semua lini. Untuk itu Presiden meminta jajarannya untuk mengambil kebijakan secara tepat. Presiden pun berharap para bawahannya harus memiliki sense of crisis dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang dihadapi masyarakat. Dan kini kita akan membahas lebih jauh bersama Mas Agus Pambagio, pakar kebijakan publik melalui sambungan telepon dan juga melalui sambungan Zoom ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Praitno, dan juga Wasekjen DPP Partai Demokrat, Bang Jansen Sitindaun. Selamat malam, Bapak-Bapak. Malam. Selamat malam, Mas Aryo. Baik, saya ke Bang Jansen dulu ya, sebagai partai yang ada di luar pemerintah mungkin akan lebih objektif melihat apa yang disampaikan Presiden siang tadi sebelum rapat kabinet. Dari sisi Demokrat, Anda melihatnya apakah ini benar-benar bentuk kemarahan dari Presiden ataukah ada message lain yang disampaikan Presiden Jokowi kepada masyarakat, Bang Jansen?
Oh, Iya. kami, ya. Silakan Bang Jansen. Ya pertama begini ya, ini kan rapat kabinet ya Mas Aryo ya. Iya, betul Bang. Jadi rapat kabinet itu bukan forum ya di mana presiden menyampaikan keluhan rakyat kepada menterinya. Tetapi itu adalah forum mengevaluasi pekerjaan menteri begitu. Artinya Jadi- menurut Bang Jansen tidak tepat Presiden menggunakan forum sidang kabinet untuk melontarkan unek-uneknya terhadap kinerja bawahannya seperti itu? Iya, langsung eksekusi saja. Memang kebijakan bawahannya itu tanpa sepengetahuan presiden begitu dia. Misalnya menaikkan BBM, itu kan via sidang kabinet itu. Itu dia. Jadi jangan kemudian presidennya suci bersih di publik begitu, menterinya dalam tanda kutip jadi tumbal kan begitu. Jadi seakan-akan nggak ada koordinasi saja pemerintahan ini begitu dia. Jadi marah, geram, disentil itu. Tapi BBM-nya terus naik, minyak gorengnya terus langka begitu. Kan nggak ada juga outputnya begitu dia. Beda hal kalau marah misalnya begini ya, besok BBM langsung turun. Itu. Atau minyak nggak lagi langka begitu. Atau negara langsung menang lawan mafia begitu. Masih ada gunanya. Kalau ini kan tontonan terus begitu dia. Jadi evaluasi saja pekerjaan menteri itu. Besok keluarkan kebijakan begitulah dia. Mengembalikan head minyak goreng begitu. Seperti harga yang lama begitu dia contohnya. Baik. Itu lebih substantif begitu dia ketimbang soal marah geram ini terus. Karena ini kan berulang-ulang juga kan. Dulu awal-awal pandemi juga begitu. Itu dia harus ada sense of crisis begitu. Lain semua segala macam anggaran itu segera dipakai. Ini kan berulang terus ini. Atau kemarin misalnya di Bali tuh soal produk-produk impor tuh itu dia. Langsung kerjakan saja. Itu Baik. ngapain kemudian kampanye lagi sekarang ini? Pemerintahan udah mau jalan 8 tahun begitu dia. Baik, Iyalah, saya kalau tadi mengkonfirmasi baru mengenal- omongan Bang Jansen itu ke Mas Adi Praetno dulu Bang Jansen ya. Mas Adi, apakah Anda juga melihat ini sebagai bagian dari simbol politik cuci tangan? Ya, salah satunya itu ya Mas Aryo, tapi yang paling penting sebenarnya sentilan, kemarahan, dan murka presiden ini kan nyaris tidak ada gunanya. Kalau semua kebijakan politik yang dilakukan oleh para menterinya itu memang selalu bertabrakan dengan keinginan rakyat secara umum. Untuk apa marah-marah? Kalau misalnya minyak itu masih harganya 50.000, yang kemasan 2 kilo. Untuk apa marah-marah? Misalnya kalau Pertamax itu naiknya bisa 100%. Ini kan mengerikan betul kebijakannya. Saya dalam berbagai kesempatan lalu mengatakan marah, sentilan, dan murka presiden itu ada maknanya kalau kemudian menteri-menteri yang dikeluhkan itu langsung diganti. Nah, itu jauh lebih menarik menurut saya ketimbang selalu memberikan statement-statement seakan-akan presiden ini peduli terhadap nasib rakyat. Ini kan seakan-akan presiden memainkan dua politik, dua kaki. Satu sisi ingin terlihat mengapresiasi apa yang diinginkan dan menjadi kesulitan rakyat pada hari ini, tapi pada saat yang bersamaan menteri-menteri yang kinerjanya tidak bagus dibiarkan. Bahkan selain soal harga-harga, selain soal minyak goreng dan Pertamax, juga kan menteri yang begitu agresif berkampanye tentang penundaan pemilu, tentang jabatan presiden 3 periode. Bagi saya sudah tidak ada cerita lagi bagi presiden untuk marah-marah terus. Sayang bagi presiden untuk terus kehilangan wibawanya di depan publik. Reshuffle adalah solusi yang paling mungkin untuk mengembalikan wibawa presiden, dan tentu saja supaya visi misi dan janji besar Jokowi ini bisa maksimal di sisa 2 tahun pemerintahannya jelang akhir 2024 yang akan datang. Saya begitu standing positionnya Mas Aryo. Baik, saya akan melihat dari perspektif kebijakan publik. Ada Mas Agus Pambagio yang bergabung bersama kami melalui sambungan telepon malam hari ini. Mas Agus, ketika Anda melihat Presiden menyentil para menteri dengan kata-kata yang cukup keras siang tadi di sidang kabinet, apa artinya ini? Ketika semuanya sudah terjadi, Pertamax sudah naik harganya, minyak goreng pun juga masih mahal dan masyarakat pun juga masih antre. Tadi ada beberapa berita kami juga menampilkan masyarakat yang masih susah mendapatkan minyak goreng jenis curah. Dari sisi kebijakan publik, apa yang bisa dilihat Mas Agus Pambagio? Ya begini, kalau kebijakannya kan memang tidak jelas ya. Ini kan oke, semua dari sisi ekonomi supply demand. Nah sekarang di luar itu demandnya besar sekali karena mahal nilainya sehingga diekspor semua. Harusnya kan kita punya buffernya. Nah ini nggak ada karena contoh sawit. Sawit itu BUMN hanya menguasai 4%. Sehingga ketika itu semua diekspor, kita nggak punya stok di sini untuk di pasar domestik. DMO
Di sawit nggak ada. Sementara kalau Malaysia BUMN-nya pegang 40%. Nah kita sawitnya kan semua pegang swasta. Sementara swastanya harus terlibat dalam biaya politik yang sangat tinggi. Kita punya belasan partai, begitu akan pesta demokrasi, kan siapa yang membiayai? Kan bukan APBN. Nah setelah sudah terlibat begitu, kalau dia para pengusaha ini agak melenceng-melenceng, memang bisa ditegur. Kan nggak akan mampu. Nah, lingkaran setan inilah yang tidak pernah bisa diselesaikan karena ketergantungan pada biaya demokrasi yang mahal itu. Itu satu. Kedua, memang kalau marah itu kan sidang kabinet ya. Di kabinet saja nggak usah di media gitu loh. Jadi kan itu presiden koordinatif meeting dengan pembantunya. Ya dimarahin saya di situ. Lalu betul tadi kalau keluar harga sudah. Jadi yang diumumkan adalah keputusannya apa? Menterinya digantikah? Ada cadangan minyak keluarkah? Harga turunkah? Itu yang ditunggu tadi. Nah itu nggak ada. Justru kalau kemarahan itu ya nggak lucu lah. Karena kan sudah harusnya dibahas internal. Gitu aja. Lalu dari masyarakat sendiri, apa yang bisa diharapkan dari statement presiden siang tadi, Mas Agus? Nggak ada. Kan nggak ada keputusan. Cuman memarahi menterinya tapi di depan publik. Kan nggak ada keputusan. Yang ditunggu masyarakat kan keputusan. Nah apakah HET muncul lagi? Ataukah curah itu nggak enak loh. Anda udah pernah merasakan nggak menggoreng lalu memakan dari hasil curah? Nggak enak itu, saya nggak tahu minyak dari mana itu gitu. Ya kan? Nah hal semacam ini kan juga menyiksa masyarakat. Jadi yang ditunggu adalah keputusan gimana ini. Disebut ada mafia, besok nggak ada. Kan kacau ini. Ya jadi memang komunikasi itu baik dilakukan menterinya saja. Presiden memarahi di ruangan, terus nanti juru bicara kalau ada, sekarang nggak ada juru bicaranya kan, bilang bahwa putusan presiden rapat hari ini begana begini ini. Nah terasa baru. Kalau enggak ya cuman bukan sandiwara lah, cuman kayak drama opera sabun gitu. Baik, saya ke Bang Jansen lagi. Bang Jansen sebagai partai yang duduk di parlemen, apa yang akan Demokrat lakukan sebagai langkah politik untuk memfollow up atau menyikapi kemarahan presiden ini? Apakah akan ada pemanggilan dari menteri-menteri terkait atau seperti apa, Bang Jansen? Enggak, kalau ini kan urusan dapur nih, urusan internal presiden ini yang kemudian dibawa ke publik begitu. Jadi ini kan urusan presiden dengan menteri-menterinya ini, sama seperti kita dengan anak kita begitu. Masa di depan balai RW kita marah-marahi anak kita? Kamu bodoh begitu, nggak juara di kelas, itu lain semua segala macam. Itu dia. Ini kan sama aja berarti kan. Pertama tuh kalau kita ingin lihat ya, berarti saya ini sedang menimpakan kegagalan saya ke anak saya. Presiden menimpakan kegagalan pemerintahnya ini kepada menterinya. Atau kalau tidak pencitraan belaka, karena outputnya nggak ada. Beda tadi kalau marah-marah, ya langsung turun semua ini barang-barang begitu. Senang juga kita menghadapi di bulan Ramadan ini, tepuk tangan kita. Ini baru benar itu. Marah langsung turun harga. Itu dia. Marah langsung murah semuanya. Sedap kalau itu dia. Ini kan nggak ada juga nih. Jangan menterinya juga pulang ke rumah santai aja nih, nggak ada juga kebijakannya besok apa-apa. Sama seperti yang lalu-lalu begitu. Baik. Atau jangan-jangan menteri-menteri ini udah nggak takut dimarahi juga karena udah sering. Ya artinya persepsi-persepsi itu yang menjadi liar di mata masyarakat karena tidak ada kebijakan yang konkret yang diambil oleh pemerintah. Karena seperti ini itu, kebijakan publik ini, Mas. Mas Aryo, sekali lagi ini kebijakan publik, ini ngelola negara nih, ngelola manusia ini begitu dia. Outputnya itu harus ada. Itu lebih baik nggak marah-marah kita, semua turun begitu, semua jadi beres. Baik. Itu dia. Jadi kita tunggu besok outputnya, itu dia. Itu makanya diskusi di MNC News ini menjadi penting. Nah, kalau besok nggak ada outputnya apa-apa begitu, ya berarti itu marah-marah yang sekedar menimpakan kegagalan kepada menteri-menterinya itu. Karena nggak ada kebijakannya. Kan dulu katanya nggak ada visi dan misi menteri, yang ada kan visi dan misi presiden, kan begitu. Ya. Baik Mas Adi Praitno, kalau kita melihat dari pemilihan diksi dari Presiden di Bali maupun tadi di Istana, apakah ini menjadi sinyal kuat reshuffle akan segera dilakukan? Ya kalau melihat tanda-tanda alam mestinya reshuffle itu segera dilakukan ya Mas Aryo. Pertama, tanda alam pertama itu sejak PAN 7 bulan yang lalu menyatakan dukungan ke pemerintah, sampai sekarang belum mendapatkan apapun. Baru ada dalam sejarahnya partai berkoalisi itu lillahi ta'ala, ya PAN ini bulan tidak dapat apa-apa. Tanda alam yang kedua ya tentu saja karena begitu banyak menteri yang kemudian kebijakan politiknya itu tidak sesuai dengan ekspektasi publik gitu ya. Semakin sengsara dan banyak juga yang bikin kegaduhan.
Nah, dua variabel lainnya yang ketiga itu adalah yang soal di Bali ataupun yang hari ini tentang sentilan dan kemarahan Presiden soal impor. Ini kan tanda-tanda alam sebenarnya. Untuk apa semua ini terjadi kalau kemudian Pak Jokowi sebagai presiden yang dipilih langsung oleh rakyat tidak melakukan rombak kabinet terhadap para menterinya yang memang underperform, sudah tidak bisa bekerja secara maksimal. Presiden itu dipilih langsung oleh rakyat, bukan dipilih oleh menteri. Presiden itu dipilih langsung oleh rakyat, bukan dipilih oleh elit-elit tertentu. Jadi tak ada alasan sebenarnya bagi Presiden Jokowi untuk tidak mengganti menterinya di sisa pemerintahan yang 2 tahun ini. Makanya dalam berbagai kesempatan saya provokatif memang Mas Aryo. Jokowi harus tunjukkan inilah saatnya untuk menggunakan tangan besi, mengganti para menteri-menteri itu yang jelas sudah mempermalukan dan menampar wajah presiden. Dan Tapi begitu, seberapa berani Presiden untuk menggunakan haknya, Mas Adi? Karena Presiden pun kan juga sebagai petugas partai juga terkait ataupun juga akan inline dengan keputusan dari PDI Perjuangan seperti itu sebagai kalau partai kita pengusung. menggunakan mazhab presidensialisme di mana presiden dipilih langsung oleh rakyat, saya kira memang 1000% presiden mestinya berani, tidak takut pada siapapun. Karena presiden itu dipilih rakyat, ya, bukan dipilih partai, bukan dipilih parlemen, bukan dipilih oleh DPR. Dalam konteks itu siapapun menterinya, kalau salah ya ganti. Tapi kita paham, dalam sistem presidensialisme multipartai ekstrim seperti di Indonesia, pasti ada pertimbangan-pertimbangan yang kemudian membuat reshuffle ini menjadi tarik ulur dan maju mundur. Tapi prinsipnya begini, kalau dilakukan reshuffle dalam waktu dekat, minimal 3 hal yang tidak dilakukan oleh presiden. 1, tidak mengganti ketua umum partai yang saat ini jadi menteri. Itu haram hukumnya, Mas. Yang kedua adalah misalnya tidak mengurangi jatah menteri yang saat ini dimiliki oleh partai koalisional Jokowi. Kalaupun toh ada kader partai yang diganti, minimal ditempatkan di posisi kementerian yang lainnya. Semacam perubahan posisi lah. Yang ketiga tentu saja, tentu Jokowi tidak bisa mengganti orang-orang yang memang selama ini cukup diandalkan, terutama misalnya kerja-kerja di bidang infrastruktur seperti Pak Basuki. Ya. Di luar itu saya kira Pak Presiden cukup tutup mata, ganti aja lah mereka itu. Ketimbang marah-marah terus di bulan puasa, banyak dosa gitu kan, nggak bagus juga dilihat oleh publik. Ya sudah, ini tinggal 2 tahun kok Presiden. Tahun ini saja, di bulan Agustus sudah masuk tahun politik. Dan bahkan kalau kita lihat rata-rata, Presiden marahnya itu kepada menteri yang memang relatifly agak sibuk urusan-urusan menteri. Pertama naik, itu kan menterinya agak sibuk soal pencapresan. Soal minyak goreng misalnya, itu kan terkait dengan menteri keekonomian secara umum. Itu kan menurut saya ketimbang presiden terus-menerus bernyanyi dalam tanda kutip sental-sentil kanan kiri, nggak ada ujungnya. Ya sudahlah, ganti, wassalam. Baik, dan kita juga melihat Mas ya, apakah menteri-menteri yang selama ini mendengungkan 3 periode atau penundaan pemilu juga akan berani diganti oleh presiden. Kita akan lanjutkan dialog kita lagi di segmen berikutnya. Mas Adi, Bang Jansen juga Mas Agus Pambagio, pemirsa tetaplah bersama kami di MNC News Prime.